Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Setiawan, kelas S1A, NPM 2020-4050-00. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengantar ilmu komunikasi. Yang pertama saya akan menjawab materi yang menarik selama satu semester, yaitu materi tentang desain komunikasi sebagai ilmu, yang isinya itu tentang persepsi. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun atau menganalisa, menafsirkan sebuah informasi yang dirasakan oleh panca indera untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi ini bisa dirasakan oleh panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, atau penciuman, ya, indera penciuman. Persepsi ini dibagi menjadi dua, menurut Deddy Mulyana: persepsi terhadap lingkungan dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap lingkungan biasanya dapat melakukan kesalahan karena keterbatasan indera, seperti keterbatasan penglihatan atau yang gitu kan, terus penciuman dan pendengaran atau pendengarannya terganggu gitu. Itu latar belakang budaya seorang yang menjadi persepsi kita berbeda dengan orang lain. Kemudian persepsi terhadap manusia hanya bisa melalui lambang verbal maupun non-verbal, menanggapi sifat luar dan dalam, baik itu perasaan, motif, atau dan sebagainya. Juga adanya interaksi terhadap orang lain. Proses persepsi itu ada tiga: proses indera terjadi, proses indera ditata, dan kemudian proses penafsiran evaluasi. Tahap pertama yaitu alat-alat indera dirangsang, baik itu didengar, dilihat, atau dirasa. Kita akan memaknai apa yang sudah kita rangsang melalui indera kita, baik itu bermakna bagi kita maupun tidak bermakna. Kemudian tahap kedua, rangsangan yang sudah kita rasakan itu diatur sebagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah proksimitas atau kemiripan. Kita sering menyamakan pesan yang kita terima itu serupa atau mirip dengan pesan yang lain. Kemudian ada juga prinsip yang lain, yang kelengkapan, yang berarti kita memaknai, mempersepsikan suatu gambar atau pesan yang kenyataannya tidak lengkap sebagai sumber, atau pesan tersebut lengkap, ya. Tahap ketiga, dalam proses ini adanya penafsiran evaluasi. Penggabungan kedua kata ini menegaskan bahwa keduanya tidak bisa, ya, berarti penafsiran evaluasi udah jadi bisa dipisah pokoknya. Pada tahap ini merupakan proses subjektif yang paling dievaluasi, ya, yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran evaluasi ini tidaklah semata-mata didasarkan rangsangan luar, melainkan pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai keyakinan tentang yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu. Kemudian dan sebagian besar dari diri kita sendiri. Contoh nyata ketika seorang komunikator memberikan pesan kepada komunikan. Nah, dalam pesan tersebut adanya makna yang bermakna ambigu. Ketika sang komunikan mendapat informasi tersebut, kita kayak mendapatkan pesan ini kok aneh gitu kan, padahal pesan komunikator ini tidak bermakna itu, cuman sang komunikan ini menganggap pesan tersebut ambigu. Jadi ketika itu, ya, kurang kayak miskomunikasi gitu. Kemudian yang nomor 2, saya akan menjelaskan beberapa poin ini unsur komunikasi, yaitu adanya komunikator, komunikan, media, pesan, dan efek komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator seseorang atau sekelompok yang berinisiatif menyampaikan sumber dalam suatu hubungan. Syarat-syarat komunikator yang pertama ada proximity, yaitu kedekatan dengan halayak. Kedekatan kepada halayak ini dapat memudahkan kita dalam menyampaikan suatu pesan, karena kita mempunyai kesamaan, jadi komunikan bisa memahami pesan kita dengan mudah dan baik. Kita juga enak menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, atraktivitas atau mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik, ya. Ketika menjadi seorang komunikator, kita harus bersikap fleksibel terhadap khalayak. Banyak dari khalayak ketika kita menjadi komunikator atau mengikuti suatu seminar,
banyak khalayak yang memberikan pertanyaan yang sulit untuk menanyakan sesuatu, untuk apa, karena pengetahuan dia yang sangat pengen tahu banget gitu kan. Ya, kita mau tidak mau harus menjawabnya dengan ramah, tenang, agar si komunikan ini nyaman dengan jawaban kita ya. Kemudian similarity atau kesamaan ini pada umumnya itu agama, pendidikan, umur, terus gender, hobi atau ras atau yang lainnya. Dengan adanya kesamaan ini antara komunikator dengan khalayak ketika berkomunikasi, terdapat suatu kenyamanan karena adanya kesamaan pada keduanya. Hal ini bisa juga mempermudah dalam komunikator dalam memerintah sesuatu pada khalayak, karena komunikator dapat kesamaan ya, ini tadi saya sebutkan tadi. Kemudian yang B, komunikan adalah receiver atau penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media. Penerima adalah elemen penting dalam suatu komunikasi. Dalam suatu komunikasi penyampaian pesan, tanpa adanya komunikator ini menyampaikan kepada siapa, kan nggak mungkin kalau komunikator ini berbicara sendirian atau menyampaikan pesan namun tidak ada orang, ya mungkin kan. Kemudian ada juga khalayak atau audiens. Khalayak ini merupakan faktor keberhasilan dalam komunikasi. Ukuran keberhasilan komunikator ini adalah pesan-pesan disampaikan oleh komunikator ini bisa dapat dicerna atau dipahami oleh khalayak dari segi bahasa yang disampaikan oleh komunikator. Yang tiga, C, pesan adalah pemberitahuan atau kata atau komunikasi, baik itu secara verbal dan non-verbal, yang disampaikan dari satu orang ke orang lain. Nah, pesan ini secara umum dibagi dua, yang tadi kan kayak verbal dan non-verbal. Non-verbal adalah pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang dapat dipahami oleh penerima pesan berdasarkan yang telah disampaikan oleh penerima pesan. Sedangkan non-verbal itu pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata namun dengan ekspresi wajah atau gestur tubuh, namun dapat dipahami oleh komunikan. Pada pesan ini adanya lambang verbal. Nah, lambang verbal itu adalah bahasa dalam proses komunikasi sangat penting dan paling sering digunakan. Bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu denotatif dan konotatif. Denotatif ini adalah kata-kata yang mengandung makna sebagaimana tertentu dalam rumus dan diterima secara umum oleh masyarakat yang sama kebudayaannya atau kebahasaannya. Sedangkan konotatif adalah kata-kata yang mengandung makna emosional dan evaluasi. Oleh karena itu adanya interpretasi yang berbeda pada komunikan. Jadi kalau kita menggunakan denotatif ya mungkin lebih mudah dipahami. Ketika kita menggunakan kata-kata konotatif, mungkin sang komunikan ini mempunyai berbeda makna ya saat kita menyampaikan pesan dengan konotatif. Kemudian tata bahasa ada 3 unsur, yaitu diantaranya fonologi, sintaksis, dan semantik. Kalau fonologi ini kan merupakan bunyi-bunyi dalam bahasa ya, kayak misalkan huruf vokal bahasa itu kan kayak a, i, u, e, o. Tanpa ada huruf vokal kita nggak bakal bisa seperti ini kan. Sintaksis merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat dari berbagai huruf. Nah, berarti ya disusun kayak di satu kata, bisa dari berupa huruf yang disusun dari satu kata yang bisa dibaca oleh kita gitu. Kemudian semantik merupakan pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata-kata. Berarti kata-kata ini digabung menjadi kalimat, kemudian kalimat ini mempunyai makna tersendiri gitu. Lambang nonverbal, pada lambang nonverbal ini adalah yang bukan bahasa, misalnya gambar, ekspresi wajah, atau gestur tubuh. Biasanya dengan gambar pesan ini lebih efektif kan daripada pesan verbal, karena pesan dengan gambarnya bisa dimaknai dengan pesan yang menggunakan bahasa. Jadi kita bisa memahami dengan sendirinya gitu. Pentingnya pesan non-verbal ini adalah adanya perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan non-verbal ketimbang pesan verbal. Pesan non-verbal menyampaikan makna dan maksud, tetapi menurut saya pesan non-verbal yang relatif gitu, kayak nggak ada penipuan, tapi ya mungkin bisa aja kan dari orang yang menyampaikan pesan non-verbal namun ada unsur penipuan, itu bisa saja dari orang yang menyampaikan pesan tersebut. Pesan non-verbal mempunyai fungsi metakomunikatif, artinya pesan atau informasi tambahan untuk memperjelas
maksud tersebut. Jadi ketika kita menyampaikan pesan verbal, jadi kayak ada tambahan untuk memperjelas ketika orang tersebut kurang paham. Kemudian pesan verbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan verbal ya. Mungkin ya lebih efisien kan, karena singkat, kita bisa memahami dan dari orang tersebut kita paham nih ketika menyampaikan pesan non-verbal. Terus kemudian pesan non-verbal merupakan saran sugesti yang paling tepat, yaitu adanya situasi komunikasi menuntut kita untuk mengungkapkan perasaan dengan emosi secara tidak langsung. Ya misalkan kita kayak marah, ya kita menggunakan ekspresi wajah kita kan, marah itu termasuk pesan non-verbal gitu. Jadi orang tahu kalau kita lagi marah gitu kan. Kemudian jenis-jenis pesan non-verbal itu ada pesan kinesik, yaitu pesan yang menggunakan gerakan tubuh. Pesan ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama pesan facial, adalah pesan yang disampaikan menggunakan ekspresi wajah. Yang dari saya sebutkan pertama itu ya, jadi ekspresi ini, ekspresi wajah itu bagi seperti senang, sedih, galau, atau sedang marah. Jadi kita mengekspresikan kita dengan facial atau wajah kita gitu. Kemudian pesan gestural, yaitu pesan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, misalkan dengan anggota badan, misalkan dengan mata melirik-lirik gitu, atau dengan gerakan tubuh kita gitu kan. Kemudian pesan postural, yaitu pesan dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, berarti kita menyampaikan pesan ya dengan seluruh tubuh kita jalan-jalan gitu, misalkan mandi itu bisa memaknai kita kalau kita sedang kebingungan gitu kan. Yang kedua pesan proksimik. Pesan ini biasanya mengenai jarak dan waktu seperti persahabatan, kata pemimpin, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga pesan artifaktual, yaitu pesan ini dimana lihat dari penampilan kita. Berarti kita dilihat dari penampilan nih, mungkin kalau orang biasa kan penampilan lebih sederhana, nggak pakaian sederhana, dengan kaos atau celana pendek, celana jepit. Ini kalau misalnya orang kota-kota mungkin lebih penampilan yang modern gitu kan, lebih rapih gitu. Bisa juga penampilan ini ketika kita mengalami sesuatu kan, atau mengalami sesuatu atau melakukan acara gitu. Kalau acara-acara formal kita bisa menggunakan jas, berarti kita lagi mau pergi dalam satu acara yang resmi gitu. Atau biasanya mengalami suatu musibah kan, seperti misalkan ada keluarga yang meninggal, kita menggunakan pakaian hitam-hitam gitu. Kemudian pesan paralinguistik. Pesan ini adanya kaitan dengan pesan verbal karena menyampaikan pesan dengan lisan namun bisa berbeda makna. Jadi pesan ini ketika komunikator memberikan pesan, namun pesan ini secara tidak langsung dia mengucapkan dengan nada yang catan tinggi gitu kan, atau berbicara dengan kecepatan yang cepat. Jadi ketika sang komunikan ini mendengar kayak sama-sama nih apaan sih, ngomong apa gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Atau pesan sentuhan atau bau-bauan ya. Kalau sentuhan ini kan berarti pesannya menyampaikan perasaan melalui sentuhan. Misalkan kita memberi kasih sayang pada orang tua atau adik, atau orang punya pacar, kita kasih sayang punya pacar, atau kita rasa takut. Kalau kita rasa takut biasanya ya rasa takut aja gitu kan, kita takut nih misalnya gitu. Kemudian media komunikasi adalah alat pengantar yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Media ini bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komunikasi karena sebagai jembatan bagi keberhasilan komunikasi. Zaman dahulu itu ada media sudah ada dilakukan pada zaman dahulu, yaitu mulai zaman purba kurang lebih tahun sebelum Masehi ya kalau nggak salah. Jadi medianya orang purba ini mengukir gambar di satu goa atau batu untuk menyampaikan pesan tersebut kepada orang-orang purba yang lain kan, atau bisa juga dengan memberikan seperti ya ukiran itulah pokoknya. Kemudian sudah berkembangnya zaman, adanya satelit internet ya yang sekarang kita pakai gitu, adanya kabel optik gitu kan, jadi udah bisa terpasang ke media sosial itu, baik itu handphone atau laptop ataupun TV ya, TV menggunakan wifi gitu kan. Kemudian alat-alat komunikasi yang pernah dipakai yang
udah mungkin jarang dipakai ya saat ini. Mungkin ada beberapa yang pakai, tapi ada juga yang enggak, seperti lonceng atau kentungan. Mungkin lonceng atau kentungan ini pada saat ini ya ada beberapa daerah yang masih menggunakan atau beberapa tempat yang masih menggunakan gitu. Kalau kentungan ini kan biasanya di daerah pedesaan gitu kan, karena memberitahukan keadaan dia ada maling, ada musibah banjir, atau himbauan untuk berkumpul, kebakaran segala macam. Kalau biasanya daerah-daerah pedesaan itu, kalau yang misalkan umat muslim ya, untuk memberitahukan misalkan ada orang meninggal itu memukul beduk dengan sesuai satu-satu duk itu sesuai umurnya, katanya begitu. Kemudian di beberapa tempat yang menggunakan lonceng itu kayak misalkan gereja, sekolah, itu masih biasanya memakai lonceng untuk memberikan tanda misalkan atau istirahat atau sudah pulang gitu kan. Terus merpati pos, merpati ini kan dulu masih dipakai kan untuk menyampaikan surat kabar atau surat ya, pokoknya surat yang ini medianya pakai merpati, untuk disampaikan kepada orang yang tepatnya jauh dari kita gitu. Kemudian merpati ini juga pernah dipakai pada zaman era perang untuk memberikan pesan rahasia pada militer, mungkin pesan tersebut untuk strategi dari militer tersebut ya. Kemudian jenis media komunikasi diantaranya ada media konvensional seperti surat, telepon, kartu pos, telegram. Kalau telegram dulu kan mungkin masih mesin ya, sekarang mah ada aplikasinya kan di HP. Telegram itu ya, itu kayak WhatsApp sih, model kayak chatting gitu. Kemudian poster, spanduk, pamflet atau sebagainya. Terus media massa adanya surat kabar, tabloid, majalah, dan radio. Kemudian media baru ini seperti internet ya, berarti yang sekarang kita pakai nih internet itu media, termasuk media baru. Kemudian ada efek komunikasi. Efek ini adalah hasil akhir ketika menyampaikan suatu pesan kepada suatu pesan, yaitu sikap atau perilaku yang kita harapkan. Kalau misalkan perilaku itu sesuai apa yang kita harapkan, maka bagian ini keberhasilan dari komunikator ya pada efek komunikasi. Efek komunikasi ada 3, ada efek kognisi, efek fonasi, dan efek psikomotorik. Yang pertama efek kognisi. Efek ini adalah secara efektif menimbulkan akibat dari komunikan yang bersifat informatif. Jadi komunikan ini mendapat informasi yang baru, jadi komunikan ini belum tahu apa-apa, kemudian sang komunikator memberikan informasi yang baru, jadi komunikan ini mendapat pengetahuan baru dari komunikator. Kemudian efek fonasi. Efek ini lebih tinggi dari efek komunikasi karena adanya tujuan komunikasi bukan hanya sekedar memberikan informasi, namun juga harus merasakan apa yang komunikator sampaikan. Jadi komunikan ini sudah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh komunikator, juga harus merasakan kayak merasakan emosional yang diberikan oleh komunikator. Kemudian ada efek psikomotorik. Efek ini berkaitan dengan keterampilan atau skill bertindak ketika telah mendapat informasi atau menerima pelajaran seseorang. Jadi misalkan komunikator ini memberi informasi, nah komunikator ini harus bertindak apa nih? Misalkan komunikator ini memberitahukan kayak menghasut kepada komunikan ini harus gini. Ya mungkin tindakan dari komunikan ini merasa marah karena komunikator ini menghasut sang komunikan untuk ikut dia gitu kan. Kemudian yang nomor 3 itu hambatan ya, belajar mengajar yang sesuai unsur komunikasi. Yaitu hambatannya adalah hambatan mekanik ya, yang dialami oleh mahasiswa. Di antaranya kayak ketika masuk ke via Google Meet atau Zoom, biasanya mengganggu jaringan yang mungkin jaringannya kurang bagus, atau dari HP-nya yang baterainya low gitu, jadi nggak bisa masuk kalau di charger dulu. Kemudian adanya hambatan internal dan eksternal. Kalau hambatan ini mungkin dari pribadi saya sendiri ya, hambatan internalnya kurangnya memahami materi dari beberapa pelajaran yang saya belum begitu bisa memahami dengan diri sendirinya gitu kan. Jadi harus dijelaskan tatap muka, kalau itu menurut saya. Jadi harus tatap muka, kemudian jelasnya benar-benar saya bisa paham gitu. Itu mungkin dari sayanya.
Itu menurut saya hambatan internal saya gitu. Kemudian hambatan eksternalnya ya mungkin tempat ya, karena kurang fokusnya untuk memahami sebuah materi. Juga kan saya habis pulang kerja, jadi mungkin terasa capek, jadi kurang fokus gitu kan eksternalnya. Yang terakhir ini karya saya, rancangan karya. Saya mengambil alasan pengambilan karya ini yaitu dari berita yang sempat viral di media sosial, yaitu ketika ospek online di UNESA, yaitu beberapa panitia yang membentak mahasiswa karena tidak memakai gesper ya. Komunikatornya ini ya dari panitia tersebut memberikan pesan, namun pesan ini seperti pesan kayak ngebentak seseorang gitu, kayak marah, berarti ya pesan marah gitu kepada mahasiswa yang tidak memakai gesper, yaitu komunikan itu berarti mahasiswa ya. Nah, mahasiswa ini kan berarti merangsang pesan yang disampaikan komunikator dari panitia tersebut. Kemudian dia menjawab, maaf kak gitu kan ya. Pesan yang disampaikan ini saya mengambil dari kata yang disampaikan oleh panitia perempuan tersebut, yaitu nggak dibaca tata tertibnya ya secara ininya, kenapa nggak pakai gesper gitu kan, karena mahasiswa ini tidak memakai gesper ketika PKKMB berjalan gitu kan. Ya kurang lebihnya itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.